kemuliaan yang dulu. Katakan ku nanti. Aku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang Kudus. Katakan ku nanti. aku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Amin, amin. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan yang kami ada di tempat ini karena Engkau. Amin. Satu kerinduan kami siang hari ini. Dan setiap kami Tuhan yang hadir di tempat ini tanpa terkecuali mengalami Engkau ya Tuhan. Kami yang datang ke tempat ini dengan beban berat, kelegaan Tuhan, Kau curahkan, Kau berikan kepada setiap kami. Kami yang datang ke tempat ini dengan buntu jalan Tuhan. Ya, Kau Yesus. Yesus jalan di dalam setiap pergumulan. Amin. Kami yang datang ke tempat ini dengan sakit penyakit, bilur-bilur-Mu Yesus Amin. telah menyembuhkan sakit penyakit. Dalam Kami teramat sangat percaya yes. Engkau membuat setiap kami umat-Mu, Oh, hamba-hamba-Mu benar. yang ada di tempat ini lebih daripada kami. Amin. Karena tangan-Mu yang bergerak, Benar, tangan-Mu yang Tuhan. bertindak dengan kuasa yang ajaib, Yes. terus bergerak, Yes. melanda, menghinggapi, memerdekakan setiap kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Beracara lebih dahsyat lagi di tengah-tengah kami Tuhan. Ubah setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik. Amin. Sehingga seluruh kebenaran firman yang kami terima siang hari ini memerdekakan, melepaskan, memutuskan setiap rantai-rantai yang selama ini membelenggu pikiran jalan kami. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu mengucap syukur kalau Kau beri kesempatan sampai detik ini untuk menyampaikan isi hati. Hamba-Mu adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan bagian yang harus hamba-Mu lakukan. Sertai lidah mulut bibir hamba untuk menyampaikan isi hati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan yang siap dilawat lebih dahsyat lagi, mari sama-sama katakan Amin. sorak-sorai yang terbaik ya Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom warga kerajaan surga yang diberkati Tuhan. Shalom. Semua sudah menerima undangan firmannya apa? Kemarin sudah dikirimi sama Ibu Mingki. Sudah temanya apa? Dari Mazmur kita akan buka bersama-sama. Amin. Mazmur 31, satu ayat saja yang akan kita baca bersama-sama.
Firman Tuhan siang hari dengan tema kasih Tuhan ajaib bagiku. Saya tunggu sampai semua menemukan Mazmur 31 ayat yang ke-22. Kasih Tuhan ajaib bagiku. Ayat yang ke-22, Mazmur 31 ayat yang ke-22. Yang ketemu katakan amin. Masih keresek-keresek berarti ada yang belum menemukan. Sudah ketemu semua? Mungkin yang di samping kanan kirinya sulit, belum menemukan, bisa tolong dibantu hingga setiap kita bisa membacanya secara bersama-sama. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. 2, 3. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Kali lagi kita baca dengan suara yang antusias. 2, 3. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih setia Tuhan itu, kasihnya itu diberikannya, dicurahkannya pada saat engkau dan saya hidup berkelimpahan. Apakah demikian? Kasih Tuhan itu dicurahkan kepada setiap kita. Apakah saat semuanya lancar-lancar saja? Kasih Tuhan dicurahkan saat apa yang barusan kita baca tadi? Kasih Tuhan itu justru dicurahkan, diberikan kepada saudara dan saya saat-saat engkau dan saya dalam keadaan terjepit. Kasih Tuhan yang melimpah itu dialirkan, diberikan kepada anak-anaknya saat anak-anaknya buntu jalan, dalamnya petang kafe, dalam keadaan sesek, terjepit, semua sudah aku coba, tetapi hasilnya nol. Justru saat-saat seperti itu Tuhan mau, Tuhan rindu mengalirkan kasih-Nya yang ajaib itu kepada setiap kita yang percaya. Katakan amin. Kasih Tuhan itu ajaib buat saudara dan saya. Di saat orang-orang yang engkau kasihi itu justru mengecewakan, ya. Justru orang-orang yang sering mengecewakan kita tuh seringkali yaitu orang yang paling saat-saat orang yang ada di sekelilingmu itu justru mengecewakanmu, itu bisa anak, bisa pasangan, bisa teman-teman seiman, bisa juga rekan bisnis. Ketika kekecewaan demi kekecewaan itu terjadi, menghimpit kehidupan saudara. Nah seringkali kan kita tanya, loh kenapa toh Tuhan? Bahkan pasangan kita mungkin, anak-anak kita mungkin bertanya, Mama, Papa ini kan sudah melayani Tuhan, tetapi kenapa kok justru mengalami hal-hal yang demikian? Betul ya Bu, sering ya kita ditanyai seperti itu. Sudah melayani Tuhan, bla bla bla, tetapi kenapa justru keadaan mama papa kok malah seperti ini? Alkitab sudah menjawab, kebenaran Tuhan sudah menjawab. Justru ketika saudara dan saya, ya, di dalam saat-saat yang paling sesak itu, Tuhan mau mencurahkan kasih-Nya itu dengan ajaib. Kita akan bahas bersama-sama apa yang harus saudara dan saya lakukan. Aku kepengen Bu mengalami kasih yang ajaib itu di rumah tanggaku, di pelayananku, di tempat pekerjaanku. Aku mau Bu, aku tidak mau menjadi orang Kristen yang KTP saja, tetapi tidak mengalami Tuhan. Haleluya, ya. Saat orang-orang di sekelilingmu mengecewakan, pasanganmu, anak-anakmu, teman seiman, bahkan rekan bisnis, seringkali yang menjadi penyebab, ya, saudara dan saya mengalami kekecewaan. Saat semuanya itu terjadi, Tuhan mau. Saat kekecewaan, hal-hal yang tidak enak itu menghimpit, menimpa, menghampiri kehidupan saudara dan saya, Tuhan mau supaya engkau dan saya mendekat. Katakan mendekat. Mendekat kepada Tuhan. Ketika engkau dan saya mendekat kepada Tuhan, maka percayalah,
kasihnya yang ajaib itu akan disuarakan. Kenapa banyak anak-anak Tuhan ketika dikecewakan justru malah kecewa? Pertama kecewa dengan orang yang di sekeliling. Langkah selanjutnya pasti akan kecewa kepada Tuhan. Tetapi kita bersyukur kalau siang hari ini, oh Tuhan, rupanya Tuhan kok izinkan aku mengalami kekecewaan dengan orang-orang di sekelilingku, supaya aku mengalami kasih yang ajaib dengan cara saudara dan saya mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan itu seperti apa toh Bu? Nah, kita akan bahas lebih lanjut seperti apa ya. Apa yang harus saudara dan saya lakukan? Aku kepengen tahu Bu, langkah apa toh aku supaya mengalami kasih Tuhan. Langkah apa toh supaya hidupku ini hari demi hari mengalami kedekatan dengan Tuhan. Yang pertama yaitu mendekat kepada Tuhan, dan yang kedua jadikan dia tempat perlindungan. Katakan sama-sama 2, 3. Jadikan dia tempat perlindungan, seperti pujian mengatakan, Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Katakan Tuhan, Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Sekali lagi katakan Tuhan, Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya. Ku mau sembah Dia. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya. Ku mau sembah Dia. Bapak Ibu Saudara mau mengalami kasih Tuhan itu dicurahkan dengan ajaib? Amin. Datang kepada Dia, mendekat kepada Dia. Kesesakan, himpitan, buntu jalan, Tuhan izinkan supaya saudara dan saya mendekat kepada Dia. Ketika orang-orang di sekelilingmu mengecewakanmu, jadikan Dia tempat perlindungan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya. Ku mau sembah Dia. Sekali lagi haleluya,
Jadikan dia tempat perlindungan. Hari ini sampai garis finish. Haleluya. Satu kunci saya bagikan siang hari ini, supaya Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya terus menerus mengalami kasih yang ajaib itu. Apa yang harus saudara dan saya lakukan? Masih di Mazmur 31. Sekarang kita akan membacanya ayat yang kedua. Mazmur 31 ayat yang kedua. Ini yang harus saudara dan saya lakukan. Ini kuncinya supaya Bapak Ibu Saudara, setiap kita mengalami kasih Tuhan itu yang ajaib dicurahkan buat setiap kita. Amin. Amin. 2, 3. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan. Untuk saudara dan saya terus menerus mengalami kasih Tuhan yang ajaib itu tidak seminggu sekali. Waktu saudara dan saya datang ibadah ke gereja, tidak cuma hari Sabtu ketika kita berhimpun seperti ini, tetapi hari demi hari saudara dan saya mengalami kasih yang ajaib itu di rumah tangga, di pekerjaan, di pelayanan, dimanapun saudara dan saya berada, dicurahkan, dialirkan kasih yang ajaib. Kuncinya yaitu berlindung kepada Tuhan. Katakan sama-sama 2, 3. Berlindung kepada Tuhan. Berlindung kepada Tuhan. Ada orang yang berduit, duitnya banyak. Tentu yang menjadi perlindungannya apa? Kaya raya. Tentu yang menjadi perlindungannya apa? Seperti Pak Petrus tadi berkata, apakah kita tidak boleh kaya? Oh, Tuhan menghendaki saudara dan saya, anak-anaknya itu berlimpah-limpah. Supaya saudara dan saya menjadi saluran, bukan penimbun. Menjadi apa? Saluran. Itu kehendak Tuhan. Anak-anaknya diberkati dan menjadi saluran berkat. Banyak orang berduit, dia berlindung kepada duit. Kaya raya, yang menjadi perlindungannya yaitu kekayaan. Alkitab menjabarkan, ya, Alkitab menjelaskan ada satu ibu, ya, satu perempuan yang sakit sekian lama, mengalami pendarahan selama berapa? 12 tahun. Ya, 12 tahun itu waktu yang pendek atau singkat? Kita sebagai perempuan saja, ya, pendarahan itu kan dapatnya cuma sebulan sekali, itu paling lama 7 hari, mengalami banyak hal, ada yang kepala pusing dan sebagainya. Ini berapa lama perempuan ini? 12 tahun mengalami yang namanya pendarahan. Ketika perempuan ini berduit, uangnya masih timbunannya, uang tuh masih banyak. Ketika ditawari mungkin, Bu, ayo ikut ibadah yuk, terima kasih Kamsyah ya, lain kali. Bu, ayo ikut persekutuan ya, cuma seminggu sekali. Bagiku waktu adalah uang. Selalu ada saja alasannya. Bu, ayo ikut OPD Kemenangan cuma seminggu sekali, setiap hari Sabtu. Terima kasih. Karena apa? Masih banyak simpanan, banyak timbunan. Jadi ketika orang berbicara hal-hal yang rohani tidak digubris, tetapi ketika semuanya habis, semua ludes, tidak tersisa apapun, perempuan ini baru ingat, oh iya ya, dulu aku pernah ditawari, ada yang ngajak ke gereja, ada yang ngajak ke persekutuan PD Kemenangan, kok selalu menolak. Ada teman-temanku yang menceritakan tentang Yesus, di dalam Yesus ada kesembuhan, ada damai sejahtera, aku selalu menolak. Ketika semuanya habis, semua ludes, yang diharapkan uang kekayaan sudah sia-sia, ya, tidak ada harapan lagi. Baru perempuan ini ingat kepada Yesus. Makanya Tuhan tidak melarang anak-anaknya hidup berkelimpahan, tetapi Tuhan sangat benci orang yang hatinya terpikat dengan
uang. Haleluya. Uang cuma sarana. Uang tempatnya di mana? Cuma di tangan, bukan di sini. Amin. Di sini tempatnya siapa? Tuhan. Jangan digantikan oleh apapun, ya. Apapun, pasangan, pacar ataupun jangan. Di sini tempatnya siapa? Tuhan. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika engkau dan saya mengalami peristiwa hal yang mengecewakan itu, ada tujuan Tuhan. Jangan nyalahkan orang di sekelilingmu, itu cuma dipakai Tuhan untuk menggesek engkau dan saya supaya mendekat kepada Tuhan, supaya menjadikan Tuhan itu satu-satunya tempat perlindungan. Haleluya, amin. Supaya engkau dan saya itu berharap bukan kepada uang, tetapi berharap kepada Yesus. Perempuan ini setelah ludes semuanya, hartanya semuanya habis, baru mencari Yesus, baru ingat Yesus, ya. Siapa yang menjauh dari Tuhan? Satu kepastian, yaitu orang itu akan binasa. Kita akan lihat masih di Mazmur 73. Mazmur 73 kita akan membacanya ayat yang ke-27, ya. Siapa yang menjauh dari Tuhan, satu kepastian yang akan dialami yaitu kebinasaan. Sudah ketemu Mazmur 73 ayat yang ke-2. Mazmur 73 ayat yang ke-27, yang ketemu katakan amin. Kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Sudah ketemu Bapak Ibu? Mazmur 73 ayat yang ke-27, kita baca 2-3. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan. Siapa saja yang menjauh dari Tuhan, satu kepastian yang akan dialami yaitu apa? Kebinasaan. Ya, biasanya apalagi anak-anak muda nih ya, ketika lagi bertemu dengan lawan jenisnya menggebu-gebu, lali doa, lali gereja, lali segala. Hati-hati. Tuhan tidak mau di sini ada yang lain. Haleluya. Amin. Tuhan mau satu-satunya yang menguasai kehidupan saudara dan saya. Amin. Ya. Lah terus piye Bu? Nah, tetapi saudara dan saya yang mendekat, meskipun aku sedang dilanda kekecewaanku, masalah bertubi-tubi, lembah air mata, orang yang ada di dekatku ini Bu, begitu siang malam membuat air mataku ini mengalir, tetapi aku mau mengambil satu keputusan untuk mendekat kepada Tuhan. Apa yang akan dialami? Kita akan baca ayat yang ke-28, masih di Mazmur 73. Kita akan baca ayat yang ke-28. Ini bagian orang-orang yang mendekat, menjadikan Tuhan satu-satunya perlindungan. Mazmur 73 ayat yang ke-28. Kita baca bersama-sama 2-3. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah, supaya aku dapat menceritakan segala pekerjaannya. Haleluya. Ketika saudara dan saya sedang dihimpit dengan masalah, mendekat kepada Tuhan, melalui pergumulan, melalui masalah yang rumit itu, jadikan dia tempat perlindungan. Tuhan mau lewat masalahmu mujizat terjadi. Amin. Sehingga engkau dan saya dapat menceritakan kasih Tuhan yang ajaib. Melalui peristiwa yang menyesakkan, engkau dan saya bisa menceritakan kasih Tuhan yang ajaib buat orang-orang yang ada sekeliling. Haleluya. Seperti pujian mengatakan, ku suka menuturkan, ku suka menceritakan cerita Tuhan
diomongi, menjadi bahan gosip orang-orang yang mengecewakan. Belajar tutup mulut, belajar melepaskan pengampunan, belajar menabur benih yang terbaik. Berkati Tuhan orang yang mengecewakan aku, berkati Tuhan orang yang merugikan aku. Ketika engkau dan saya melempar berkat buat orang-orang menyakitimu, seperti saudara dan saya sedang melempar bola di tembok. Bola itu balik kemana? Begitu pula ketika engkau dan saya mengalami gesekannya begitu pahit, begitu rumit, lemparkan pengampun, lemparkan berkat. Maka berkat itu akan engkau dan saya terima. Pengampunan itu akan engkau dan saya terima. Amin. Ku suka menuturkan, ku suka menceritakan cerita Tuhan Yesus dan cerita kasih-Nya. Ku suka menuturkan, ku suka menceritakan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Janji yang manis takkan ku lupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau hidupku di lembah gelap, langit yang cerah, langit atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakin dan teguh. Yang itu bisa Pak Bi? Bisa? Bisa. Selanjutnya kita buka sebentar, masih di Mazmur, saudara biasa ya. Ada saja yang namanya, padahal sejak pagi itu sudah dicas kok ya, ada saja. Mazmur kita buka sebentar. Mazmur 31 ayat yang ke-6. Mazmur 31 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Yang ketemu boleh tolong dibacakan Mazmur 31 ayat yang ke-6. Dalam tanganmu aku serahkan nyawaku, engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Amin. 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 Saudara dikasihi Tuhan, ke dalam tanganmu lah kuserahkan apa? Nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Ketika Daud menghadapi persoalan yang begitu rumit, persoalan yang begitu besar, itu terjadi menimpa kehidupan Daud. Apa yang dilakukan Daud? Dia menyerahkan, katakan menyerahkan. Menyerahkan. Bukan cuma menyerahkan persoalannya saja, ya. Tetapi Daud menyerahkan apa, saudara, yang kita baca tadi? Dia menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Tuhan. Artinya, jadi ketika pergumulan besar terjadi menimpa kehidupan saudara dan saya, ojo menjauh dari Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan. Lah terus piye, Bu? Masalahku bertubi-tubi, yang satu baru kelar, datang lagi yang lain. Apa yang harus aku lakukan? Aku ndak kuat, Bu. Jangan berkata demikian. Saudara dan saya pasti, katakan pasti. Pasti. Ketika iblis menawarkan, aku ndak kuat. Tutup mulutmu iblis. Tuhan yang memberi kekuatan. Amin. 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 Seperti yang dialami Daud, ya,
masalah yang begitu besar terjadi menimpa kehidupannya, ya, Daud menyerahkan nyawanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, aku serahkan nyawaku. Intinya ketika saudara dan saya dihampiri yang namanya masalah yang begitu besar, seperti benang ruwet tidak tahu ujungnya yang mana, ya, kesengsaraan itu menimpa kehidupan saudara dan saya, itu ada tujuan. Katakan, ada tujuan. Ada tujuan. Tuhan mau supaya saudara dan saya menyerahkan. Katakan, menyerahkan. Yang diserahkan apa? Yang diserahkan apa? Nyawa. Nyawa. Artinya engkau dan saya hidup bagi Yesus. Mati adalah suatu keuntungan. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak gentar, tak gentar, mengiring Yesus keputusanku, mengiring Yesus keputusanku, mengiring Yesus keputusanku. Ku tak gentar, tak gentar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jangan kesesakan membuat engkau mengingkari Tuhan. Jangan pergumulan membuat engkau mundur meninggalkan Tuhan. Tetapi justru kesesakan, kekecewaan itu Tuhan mau mencurahkan kasih-Nya yang ajaib itu kepada saudara dan saya. Karena dunia tidak bisa memberikan. Dunia yang namanya uang bisa membuat orang apa? Senang. Tetapi sukacita di sini tidak bisa dibeli dengan yang namanya uang. Itu bisa engkau dan saya dapat ketika saudara dan saya menjadikan dia satu-satunya tempat perlindungan. Amin. 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 Mazmur 25 ayat yang ke-17 kita akan baca bersama-sama. Terus ya apa, Bu? Lah masalahku bertubi-tubi. Capek aku, Bu. Bosan aku, Bu. Boleh, itu manusia. Ya, kita mengucapkan seperti itu. Tetapi jangan terus berlanjut. Ketika engkau dan saya disadarkan Roh Kudus, ampuni Tuhan, aku tadi kok ngomong sia-sia ya, perkataanku yang sia-sia, aku cabut, segera selesaikan. Jangan biarkan, aku cabut di dalam nama Yesus. Kalau enggak, itu akan menjadi batu pijakan untuk iblis berulah. Kita akan lihat Mazmur 25 ayat yang ke-17. Mazmur 25 ayat yang ke-17. Kita akan baca apa yang engkau dan saya lakukan ketika kesesatan itu menimpa kehidupan kita, ya. Pergumulan itu menghimpit engkau dan saya. Ini yang harus saudara dan saya lakukan. Kita baca bersama-sama Mazmur 25 ayat yang ke-17. 2, 3. Lapangkanlah hatiku yang susah dan keluarkanlah aku dari kesulitan. Apa yang harus saudara dan saya lakukan? Berseru, katakan berseru. Berseru. Tuhan yang mengeluarkan aku dari kesesakan dan kesulitanku. Perkatakan firman Tuhan. Perkatakan janji Tuhan. Amin. Janjinya berkata apa tadi? Tuhan yang mengeluarkan aku dari mana? Dari kesesakanku. Dia Tuhan yang mengeluarkan aku dari kesulitanku. Haleluya. Kiranya Engkau
limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari apa? Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan kiranya. Memberkati aku, haleluya, dan memperluas daerahku, amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari apa? Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kesesakan, kesulitan, pergumulan yang begitu rumit, Tuhan mau engkau dan saya berseru, berlindung, percaya tangannya yang ajaib, kasihnya yang ajaib, yang melepaskan engkau dan saya dari kesulitan, dari kesesakan. Haleluya. Mazmur 31 ayat yang ke-8 kita akan baca bersama-sama. Mazmur 31 ayat yang ke-8. 2, 3. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Daud bersukacita. Dia bersorak-sorai karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Belum ditolong Tuhan, masih dalam kesesakan, masih dalam lembah air mata, masih dalam kubangan lembah kelam. Tetapi Daud mengucapkan dari dalam hatinya, keluar dari pintu gerbang mulutnya. Dia berkata apa? Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena apa? Kasih setiamu. Terus dikatakan sebab Tuhan menilik. Kalau menilik sudah ditolong apa belum? Belum. Kalau dikatakan menilik sudah mengalami mujizat belum? Belum. Masih dalam pergumulan, masih dalam keadaan kesesakan, tetapi Daud berkata, aku akan bersorak-sorai, aku akan bersukacita. Kenapa Daud bisa mengalami hal yang demikian? Kenapa? Kira-kira kenapa, saudara? Karena Daud menjadikan Tuhan satu-satunya tempat perlindungan. Haleluya. Daud bersukacita, dia bersorak-sorai karena Tuhan telah menilik. Belum ditolong, masih dalam keadaan sengsara, masih dalam sengsara, masih dalam sesak,
sesak jiwanya. Tetapi dia berkata, aku akan bersukacita karena dia tempat perlindungan. Karena di dalam kesesakanku, di dalam aku melewati lembah kelam, di dalam aku mengalami lembah air mata, justru di situ aku mengalami lawatan. Amin. 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 Jadi sukacita, kegirangan itu bisa engkau dan saya kejar, nikmati. Bukan saat engkau dan saya berlimpah, tetapi justru ketika dunia tidak bisa lagi memberikan sukacita seperti yang engkau dan saya harapkan, saat itu Tuhan turun tangan, menawarkan, memberikan, mengalirkan kasih yang ajaib buat saudara dan saya, yang menjadikan dia satu-satunya tempat perlindungan. Haleluya, amin. Saudara mau menginjak iblis? Kita praktek seperti yang dilakukan Daud ketika mengalami hal yang sesak. Tidak ngomel, tidak menggerutu, tidak cari kambing hitam, tetapi Daud memperkatakan firman Tuhan. Dia membawa korban persembahan yang terbaik. Tuhan, aku dalam keadaan sesak Tuhan, tetapi aku mengambil keputusan, aku akan tetap bersorak-sorai. Haleluya. Itu yang dinamakan saudara dan saya mengalami kasih Tuhan yang ajaib saat engkau dan saya dalam keadaan kesesakan. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Katakan Yesus, Yesus adalah perlindunganku, Engkau yang selalu. Katakan Tuhan, Tuhan.
penghormatan kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah, kepadamu kepadamu ya Kalau saudara dan saya mau menginjak iblis, membuat iblis itu gemetar dalam kesesakanmu, di dalam pergumulanmu, stop ngomel, tetapi belajar untuk bersorak-sorai, membawa korban yang terbaik, yaitu nyanyian kepada Tuhan. Dengan demikian saudara akan praktek, katakan praktek, untuk menginjak-injak iblis. Haleluya. Ntar lagi waktunya cepet banget saudara ya. Saya itu coba nih khotbah dikasih waktu 5 jam, enggak terasa ya. Masih di Mazmur 31 ayat yang ke-14. Mazmur 31 ayat yang ke-14. Mazmur 31 ayat 14, kita baca bersama-sama. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Yang namanya musuh itu dari dulu sampai sekarang, pekerjaannya apa? Selalu berbisik, mengaum. Tujuannya ya, yang pertama supaya anak-anak Tuhan menjadi khawatir, supaya anak-anak Tuhan pahit, kecewa, sehingga tidak mengalami berkat, tidak mengalami pertolongan Tuhan. Itu tujuan musuh, sehingga selalu mengumandangkan yang namanya bisik-bisik ketakutan. Dan yang kedua, kenapa musuh itu selalu mengaum? Dan yang kedua, tujuannya untuk membuat iman anak-anak Tuhan gugur. Haleluya ya. Saudara ya, ketika berdoa, banyak anak-anak Tuhan ya, tetapi tidak ada di tempat ini ya. Ketika berdoa, sudah puasa, Tuhan kirim malaikatnya membawa berkat, mengabulkan doanya. Ketika malaikat itu datang, turun membawa berkat itu, dilihat tidak ada iman. Tidak ada iman, imannya sudah gugur. Nah, akhirnya berkat itu dibawa kembali ke makanya hati. Ini tipu muslihat iblis. Apapun yang engkau dan saya alami, ya, jangan sampai yang namanya iman itu gugur. Tapi ya Bu, supaya imanku itu tidak gugur. Masih ingat apa yang saya sampaikan kemarin? Perbanyak, katakan perbanyak. Mendengar firman. Mendengar saja tidak cukup, tetapi harus di langkah selanjutnya apa? Perkatakan. Diperkatakan firman Tuhan. Itu yang membuat iman saudara dan saya kuat. Haleluya. Kurenungkan firman-Mu seminggu sekali ya. Banyak anak-anak Tuhan merenungkan. Berapa lama? Aku nak di gereja toh Bu. Nah, tidak demikian. Tetapi siang dan malam. Artinya apapun yang engkau dan saya kerjakan, perkatakan firman. Saat sakit, perkatakan firman. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit penyakitku. Bu, Pak, pasanganku digondol genderuwo. Pasanganku digondol wilpil. Perkatakan apa? Perkatakan firman Tuhan. Haleluya. Melalui kehidupan pasanganku bertobat, lebih mengasihi Tuhan, mengasihi anak-anaknya. Haleluya. Tetapi iblis mau supaya anak-anak
anak Tuhan ketika menghadapi hal ini. Ditanamkan racun kepahitan sehingga keluarga jadi tetapi ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Di dalam pergumulan begitu rumit, rumah tangga dalam goncangan, perkatakan firman Tuhan, amin. Tangan Tuhan yang memulihkan rumah tanggaku. Berkati pasanganmu, berkati istrimu, berkati suamimu, ya. Nek suamimu atau istrimu tidak mau dipotek batu, pegang bantalnya. Tuhan, urapi bantal ini Tuhan, sehingga ketika pasanganku tidur, pertobatan terjadi. Amin. Praktek. Pakai tanda salib juga boleh. Berkati bantal ini Tuhan. Nah, apapun lah dipraktekkan ketika bikin kopi, bikin teh. Urapi kopi ini ya Tuhan. Urapi teh ini ya Tuhan, sehingga ketika pasanganku meminum ini, pemulihan terjadi. Yang dipulihkan apa dulu? Hati. Amin. Jangan kepengen cepat-cepat yang dipulihkan keluargaku dulu. Tuhan sangat mudah untuk memulihkan itu. Tetapi Tuhan mau terlebih dahulu yang dipulihkan. Amin. Intinya apapun yang engkau dan saya hadapi saat ini, jangan masuk jebakan iblis, tetapi injak iblis dengan memperkatakan firman Tuhan. Itu caranya engkau dan saya menginjak, kata menginjak. Menginjak iblis. Ayat yang ke-15 kita baca bersama-sama. Tetapi aku, Mazmur 31 ayat 15, tetapi aku kepadamu, aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, Engkaulah Allahku, Engkaulah Tuhan. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Perkatakan kepada pergumulanmu, aku yang meratap karena pasanganku yang tidak setia, akan Tuhan ubah menjadi orang yang menari-nari. Haleluya. Katakan kepada bisnismu yang kolek, yang hancur, aku meratap karena bisnisku. Aku berkatakan, aku yang meratap karena bisnisku, akan Tuhan ubah menjadi orang yang menari-nari. Haleluya. Aku yang berkabung meratap karena sakit penyakit, akan Tuhan ubah menjadi orang yang menari-nari. Haleluya. Katakan firman Tuhan. Setiap kita tentu pergumulannya berbeda-beda. Amin. Nah, engkau sakit, perkatakan, aku yang meratap karena sakit penyakit, akan Tuhan ubah menjadi orang yang menari-nari. Aku yang meratap karena pasanganku yang tidak setia, akan Tuhan ubah menjadi orang yang menari-nari. Itu yang dinamakan saudara dan saya di tengah-tengah lembah kelam mengalami, dialiri, dicurahkan
kasih yang ajaib, menjadikan Dia satu-satunya tempat perlindungan. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Sebenarnya saudara, saya nanti waktu-waktu berikutnya kita berdadut di hadirat Tuhan. Amin. Saya tuh kalau sudah di hadirat Tuhan tuh seperti ini, menyetop itu susah. Oleh karena apa? Setiap kita mengalami jatuh cinta, kapan jatuh cinta? Jatuh cinta di hadirat Tuhan. Sebagai ayat penutup, Mazmur 31 kita akan baca kembali ayat yang ke-22. Mazmur 31 ayat yang ke-22. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika pergumulan, kesesakan menimpa menghampiri kehidupan saudara, ya, katakan melalui kesesakan, pergumulan, sakit, penyakit, melalui persoalan yang begitu berat ini, Tuhan pasti, katakan Tuhan pasti ubah menjadi orang yang menari-nari. Amin. Pergumulan, kesesakan, situasi yang rumit diubah menjadi tari-tarian. Amin. Tuhan memberkati. Meteraikan firman-Mu Tuhan, bahwa setiap kami masuk lebih dalam lagi, tilik setiap hati kami Tuhan. Kami yang membutuhkan pemulihan di dalam rumah tangga, tangan-Mu Tuhan yang menolong, tangan-Mu Tuhan yang Kau tilik setiap keadaan anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Rumah tangga yang saat ini Kau izinkan mengalami goncangan, Tuhan ubah menjadi tari-tarian, sehingga melalui umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang hadir di tempat ini, menceritakan kasih-Mu yang ajaib. Yesus, Yesus Tuhan, meneraikan firman-Mu Tuhan. Perkataan hamba-Mu berhenti sampai di sini. Roh Kudus terus bekerja, melanda, melepaskan, memerdekakan setiap kami yang hadir di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Pujian penghormatan kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, mari katakan Amin.